Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, Bapak mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nana semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan bertemu meskipun secara online. Ya, seperti inilah wajah Bapak sehari-hari, tidak kurang tidak lebih. Nama Bapak siapa, Pak? Ya, nanti akan ada sesi perkenalan ya. Mudah-mudahan anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti kegiatan mahkamah ini dengan lancar, kuotanya full ya, kemudian sinyalnya juga bagus. Karena mulai hari Senin pemerintah Kota Pontianak itu diwajibkan mengikuti PPKM darurat sampai tanggal 20. Jika masih diperlukan perpanjangan itu nanti akan diperpanjang lagi. Itu informasinya seperti itu. Oleh karena itu imbasnya banyak sekali penyekatan-penyekatan yang ada di jalan raya yang tujuan utamanya adalah membatasi mobilitas masyarakat karena menurut informasi di atas 90% penyebaran COVID ini adalah varian yang kedua, yaitu varian Delta, yang tidak hanya menyerang para lansia, para orang tua, tapi termasuk anak-anak muda, tidak kecuali adalah seumuran anak-anak semuanya. Oleh karena itu, mungkin itu adalah ikhtiar dari negara untuk mengerem ya penyebaran COVID. Baik, karena semuanya, Bapak mohon izin waktunya sekitar maksimal 30 menit ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Yang pertama, Bapak akan memperkenalkan diri secara singkat ya. Mudah-mudahan bisa muncul di layar HP masing-masing. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kenal maka ta'aruf. Ini foto Bapak. Jelas, Pak. Ya, ini foto Bapak tahun Bapak sendiri juga lupa. Tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi 7 tahun yang lalu. Jadi nama lengkap Bapak itu Ahmad Mustafa, belakangnya SPD ya. Sarjana pendidikan ya. Ada yang melesetkan sarjana penuh derita. Masih muda, Pak. Panggilan Mustafa, tempat lahir di Pemalang. Pemalang itu salah satu kota di kabupaten ya di Jawa Tengah. Bapak lahir tanggal 24 November 1983, jadi umur Bapak itu sekitar 37 ya. Bapak tinggal di Kota Baru, Pontianak. Mungkin ada yang tinggal sekitar Kota Baru. Kalau ada waktu boleh ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan ya, kayak masker. Lebaran boleh, Pak, lebaran, Pak. Ya, kalau situasi memungkinkan, Bapak pintu Bapak terbuka lebar. Sama-sama. Nah, ini kira-kira Jawa Tengah di sini ya. Ini Jawa Tengah, ini Pemalangnya di sini. Nah, ini Pontianak. Jadi Bapak terbang dari Pontianak dari Pemalang ke Pontianak. Ngerantau, Pak. Kalau bandaranya itu lewat Semarang ya, atau lewat Jakarta. Dulu waktu belum menikah, Bapak seringnya lewat Jakarta. Tapi setelah menikah, Bapak lewat Semarang. Ini lebih dekat mertua. Di Pontianak kotanya lumayan kecil ya,
dibelah oleh sungai yang besar. Nah, Man 1 ada di sini. Sebelum dibongkar dulu Man 1 seperti ini. Oke, itu sekilas tentang Bapak. Kemudian Bapak alhamdulillah kebetulan diamanai sebagai wakil kepala bidang sarana dan prasarana yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Kelihatan slide-nya ya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, kita sesingkat aja. Bapak yakin kalau tentang sarana prasarana ini insya Allah anak-anak semuanya paling tidak ada gambaran lah dalam benaknya, dalam kesehariannya, karena memang sehari-hari berkaitan sekali dengan proses belajar mengajar. Ini gedung lama ya, sebelum dirobohkan. Suasana pagi hari belum ramai. Satu Pontianak. Oke, ini tulisan tentang sarana dan prasarana secara umum ya. Jadi sarana itu adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Bisa berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Dan rata-rata itu umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindahkan. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh sederhananya gini, misalkan kalau kita ingin bepergian, kita menggunakan mobil atau motor sebagai sarana. Jadi mobil atau motor itu adalah sarana. Sementara jalan raya, kita lewat jembatan, di jalan raya dan jembatan itu namanya prasarananya. Nah, contoh lain itu kalau misalkan di sekolah atau di madrasah, kita misalkan masuk kelas, kita kan ada meja, duduk di bangku, terus di situ misalkan di lab komputer, ada komputer, di depan kelas ada papan tulis, nah itu namanya sarana. Sementara bangunannya atau ruang kelasnya itu adalah prasarananya. Itu ya, bisa membedakan dengan mudah antara sarana dan prasarana. Nah, kalau dibedakan lagi itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari bentuknya. Umumnya prasarana itu bentuknya lebih besar, susah dipindahkan. Sedangkan sarana itu bentuknya lebih kecil dan mudah dipindahkan. Prasarana memiliki sifat menetap di suatu tempat, sementara sarana dapat dibawa dengan mudah. Itu dari bentuk. Terus dari kepemilikan, secara umum sarana dapat dimiliki secara individu, swasta, dan pemerintah. Sementara prasarana umumnya dimiliki oleh suatu badan, institusi seperti pemerintah dan swasta. Jadi kalau misalkan ada sekolah swasta, maka gedungnya biasa dimiliki oleh yayasan. Sementara kursinya itu bisa sumbangan dari orang tua dan seterusnya. Fungsi, secara fungsi sarana memiliki fungsi utama dari sebuah aktivitas tertentu. Sedangkan prasarana pada umumnya memiliki fungsi sebagai penunjang saja. Yang terakhir, pembiayaan pengadaan sarana lebih kecil. Sementara prasarana itu pembiayanya jauh lebih besar. Makanya biasanya institusi yang bisa atau pemerintah. Nah, itu secara umum. Nah, sekarang karena kita berada dalam lingkungan pendidikan, maka sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Misal, sekarang kalau di kelas kan kita butuh spidol nggak ada, maka itu akan menghambat proses belajar mengajar. Mau belajar tetapi kursinya nggak ada misalkan, jadi berdiri atau lesehan, itu juga nggak nyaman, jadi akan mempengaruhi proses belajar mengajar.
atau listriknya mati gitu ya, panas, jadi kipas anginnya nggak nyala, itu juga bisa mempengaruhi. Sementara prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, gedung gitu ya. Meskipun di era informasi teknologi ini itu sudah banyak sekali loh sekolah yang tidak memiliki gedung. Jadi mereka masing-masing sekolah dari rumah. Ada sekolah virtual namanya. Secara umum sarana dan prasarana di pendidikan dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Nah, kalau berbicara landasan, maka ada 2 landasan berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama adalah Permendiknas. Apa itu Permendiknas? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007 nomor 24. Di dalamnya mengatur tentang benda atau objek. Sementara kalau dari Kemenak itu mengeluarkan Juknis nomor 1531 tahun 2020. Ini berkaitan dengan pemeliharaan atau manusianya yang memelihara sarana prasarana. Yang terakhir ya, secara ideal menurut Permendiknas tadi itu kalau sebuah SMA atau aliyah itu sekurang-kurangnya memiliki 18. Yang pertama ruang kelas, ini wajib ada, yang namanya sekolah ya ada ruang kelas gitu ya. Untuk MAN 1 yang kelas 10 baru ini ada 8 kelas. 2 ruang perpustakaan, ini sebagai jendela dunia. Jadi meskipun sekarang banyak juga perpustakaan virtual ya, jadi tidak harus ada rak-rak buku ya. Jadi menggunakan komputer atau laptop kita bisa berselancar di dalamnya. Ada ruang laboratorium biologi, fisika, kimia ini terpisah nanti. Mudah-mudahan di gedung yang baru. Laboratorium komputer juga ada, bahasa juga ada untuk berlatih bahasa. Kemudian harus ada ruang pimpinan, kepala sekolah gitu ya, wakil kepala sekolah, ada ruang guru, ruang tata usaha, ruang ibadah atau tempat ibadah, masjid, musola gitu ya, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, bisa OSIS, bisa Prisma. Kalau di MAN 1 ada jamban atau WC, toilet gitu ya, gudang untuk menyimpan barang-barang yang mungkin sudah tidak berfungsi lagi gitu ya, ruang sirkulasi, tempat bermain atau tempat berolahraga. Nah, itu idealnya seperti itu. Sebuah SMA atau madrasah aliyah harus memiliki paling tidak 18 sarana dan prasarananya. Nah, sebagai penutup, sebagai siswa baru ya, Bapak cuma pesan kalau nanti sudah, kan ini kemungkinan sampai bulan Desember ya pembangunan. Jadi berharap kalau nanti Bapak masih yang menjabat Bapak sarana prasarana, mohon kita sama-sama menjaga sarana prasarana yang ada di MAN 1 Pontianak. Pesan Bapak itu saja untuk anak-anak semuanya, karena itu adalah milik kita bersama, maka kita saling mengingatkan. Baik, Bapak kira itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Jika ada pertanyaan pada Meet ini, silakan buka speakernya, silakan bisa bertanya. Bapak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa begini nih? Enggak, Pak. Kapan masuk sekolah, Pak? Ada apa duitnya aja dong, Pak? Bapak juga pengen masuk sekolah Pak. sama anak-anak Kapan sekolahnya. klinik, Pak? Tapi Kan sekolah nih, Pak. situasinya kan harusnya nunggu zona ya. Kalau zona hijau baru boleh Wah, berat hal ya, Pak ya. sekali dalam 1 pekan. Baik, kalau tidak ada
Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa presensi sudah di-share mungkin di grup kelas masing-masing ya. Udah, Pak. Untuk hari Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, Pak. untuk hari kedua sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua sampai untuk masuk sekolah semua ya. Amin, amin. Amin. Silakan bisa live. Oke, Pak. Oke, Pak.